Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Risya Ferdikaningrum dengan nomor NPM 231000383 dari kelas I dengan jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Pasundan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah logika, dan saya akan menjelaskan kembali beberapa materi yang telah disampaikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kembali apa itu prinsip-prinsip dalam logika dan bagaimana cara kerja 4 prinsip tersebut beserta contohnya. Jadi, dalam logika terdapat 4 prinsip utama yang menjadi dasar dalam penalaran dan berpikir secara logis. Keempat prinsip tersebut diantaranya adalah yang pertama, prinsip identitas. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap objek adalah identik dengan dirinya sendiri. Dalam proses kerjanya, prinsip ini memastikan bahwa suatu objek atau konsep tetap konsisten dengan dirinya sendiri tanpa adanya perubahan. Bisa dibilang sesuatu yang disebut P, maka sama dengan P yang dinyatakan itu sendiri dan bukan yang lain. Dalam suatu penalaran, jika sesuatu hal diartikan sesuatu P tertentu, maka selama penalaran itu masih berlangsung, tidak boleh diartikan selain P. Harus tetap sama dengan arti yang diberikan semula atau konsisten. Jadi, intinya, prinsip identitas ini menuntut sifat yang konsisten dalam suatu penalaran jika suatu himpunan beranggotakan sesuatu, maka sampai kapanpun tetap himpunan tersebut beranggotakan sesuatu tersebut. Contohnya dari prinsip identitas ini adalah bola yang berwarna ungu adalah bola yang berwarna ungu. Selanjutnya, yang kedua adalah prinsip non-kontradiksi. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu pernyataan tidak dapat benar dan salah secara bersamaan. Maka sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Jadi, di prinsip ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh secara mutlak tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Contoh dari prinsip non-kontradiksi ini adalah Altair merupakan siswa SMA Garuda dan Altair merupakan mahasiswa Universitas Malaya. Kedua pernyataan ini benar, tapi tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah prinsip exclusivity. Di prinsip ini menyatakan bahwa suatu pernyataan benar atau salah tidak ada di antaranya, atau dalam artian prinsip ini tidak ada kemungkinan ketiga. Jadi, prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah. Jadi, bisa disimpulkan dari prinsip ini bahwa prinsip
exclusivity ini menyatakan bahwa dua sifat yang berlawanan penuh secara mutlak tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda. Mestilah hanya salah satu yang dimilikinya. Contoh dari prinsip exclusivity ini adalah mobil itu silver atau bukan silver. Dan selanjutnya yang keempat ada prinsip keterbukaan. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dapat diterima sebagai benar atau salah meskipun belum terbukti kebenarannya. Contoh dari prinsip keterbukaan ini adalah besok akan cerah atau tidak cerah. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan kembali bagaimana proses dari ide, konsep, kata, term. Jadi, proses dari ide, konsep, kata, term merupakan tahapan dalam berpikir dan berkomunikasi yang dimulai dari konsepsi sebuah ide atau gagasan hingga diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau terminologi yang tepat. Tahapan proses tersebut adalah yang pertama ada ide. Proses ini dimulai dengan munculnya ide atau gagasan dalam pikiran seseorang. Ide ini bisa berupa apapun, mulai dari ide yang sederhana hingga ide yang kompleks. Yang kedua ada konsep. Nah, jadi dari ide ini kemudian dikembangkan menjadi konsep yang lebih terstruktur dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ide tersebut, termasuk karakteristik, hubungan dengan ide lain, dan implikasinya. Dan proses yang ketiga ini ada kata. Konsep yang telah terbentuk ini kemudian diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Jadi ini melibatkan proses pemilihan kata yang tepat untuk menggambarkan konsep tersebut secara akurat. Dan proses yang terakhir yaitu term. Jadi kata-kata yang digunakan untuk menyatakan konsep tersebut kemudian diidentifikasi dan digunakan secara konsisten dalam komunikasi. Term ini bisa menjadi istilah khusus dalam suatu bidang atau disepakati dalam konteks tertentu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kembali apa itu term konotatif dan denotatif beserta contohnya. Jadi, term konotatif ini adalah term yang merujuk pada makna yang tidak sebenarnya atau tersembunyi dari suatu kata yang melibatkan aspek psikologi seperti perasaan, emosi, atau keyakinan. Term konotatif menciptakan lapisan kedua yang terbentuk ketika kata tersebut dikaitkan dengan aspek psikologis. Contoh dari term konotatif ini adalah ketika kata boneka memiliki konotasi kasih dan sayang, di mana makna ini tidak langsung terlihat dan menciptakan respons emosional yang bersifat perorangan. Term denotatif dalam logika merujuk pada makna yang sebenarnya atau literal dari suatu kata yang merujuk pada hal yang nyata dan dapat dibuktikan. Term denotatif terkandung dalam kata dan dapat dibaca secara literal tanpa membawa konotasi atau perasaan. Contohnya yaitu kata kasar memiliki denotasi yang berarti tidak sopan, yang merujuk pada perilaku yang tidak mempunyai menir. Dan yang terakhir, keempat, saya akan menjelaskan kembali hubungan timbal balik antara term konotatif dan denotatif.
Pengaruh konotatif terhadap suatu term dapat mempengaruhi interpretasi denotatifnya. Sebaliknya, makna denotatif suatu term juga dapat mempengaruhi konotasinya. Jika denotasinya secara literal negatif, maka konotasinya cenderung mengarah ke aspek psikologis negatif pula. Contohnya secara denotatif, kucing merujuk pada hewan mamalia berkaki 4 dengan bulu, kumis, dan cakar yang sering dijadikan hewan peliharaan. Namun, konotasi kata kucing dapat berbeda-beda setiap orang. Bagi sebagian orang, kucing bisa saja menghadirkan konotasi positif, seperti kenyamanan, kelembutan, atau kehangatan yang diasosiasikan dengan hewan peliharaan yang menyenangkan. Namun, bagi orang lain, konotasi kucing mungkin berhubungan dengan alergi, kekotoran, atau bahkan ketakutan, tergantung pada pengalaman atau persepsi mereka terhadap hewan tersebut. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.